wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Zahra Husnulatifah MPDI, yang saya hormati pula para rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai. Di sini saya dan teman-teman akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi kita terhadap materi minggu lalu. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Musi Zakaria. Saya Muhammad Kurnia. Saya Zahra Eka Putri. Saya Sulis Kartika. Saya Salsabila Maulida. Langsung ke pemateri pertama kita, yaitu akan disampaikan oleh saudari dari Sulis Kartika. Saya akan menyampaikan apa sih penyebab dari siswa agresif di sekolah. Sebelum saya langsung masuk ke dari penyebab itu, saya akan menceritakan secara singkat. Jadi di sini tuh ada siswa kelas 8 SMP yang dia bersikap agresif. Seperti apa? Seperti dia mengantri, dia sering mendorong-dorong, seperti dia sering berkata kasar dan memukuli temannya di saat bermain. Dan guru pun sangat berpikir bagaimana cara penanganan siswa tersebut. Nah, pertama saya akan menceritakan dulu penyebabnya. Yang pertama bisa faktor dari lingkungan, karena lingkungan itu mempengaruhi sekali. Bisa jadi di saat dia bermain, dan bermain pun itu juga bukan hanya di sekolah, bisa jadi ketika dia main di rumah dan itu tidak terkontrol oleh orang tuanya, sehingga dia menyaring apa yang dia lihat dan apa yang mereka dan teman-temannya lakukan. Yang kedua, bisa jadi pengaruh dari media sosial seperti dari tontonan atau game, karena anak zaman sekarang sangat mempengaruhi dari game atau dari tontonan, seperti tontonan yang ada kartun yang adegan kriminal atau seperti bahasanya pukul-pukulan, dan itu bisa menjadi si anak tuh tidak mencerna secara baik. Jadi itu bisa dilakukan ketika dia emosi atau dia sedang tidak bisa mengontrol apa rasa kesal dia. Yang ketiga, bisa jadi dari dia siswa kelas 8 ini dia bisa belum menstabilkan emosi dia, sehingga dia kurangnya kontrol dan dia tidak berpikir panjang apa yang dia lakukan ketika saat bersikap agresif kepada teman-temannya, dan apa bisa jadi dampaknya tersebut. Baik, selanjutnya kita akan memasuki poin yang kedua, yaitu apa yang harus dikembangkan dan apa yang harus dikoreksi. Yang pertama adalah si guru ini harus memperbanyak pembahasan tentang edukasi seputar sifat-sifat yang positif. Contohnya, memberikan pemahaman terhadap anak tentang dampak-dampak negatif dari perilaku agresif. Yang kedua adalah kerjasama dan komunikasi antar guru dan orang tua. Kenapa? Karena seorang siswa itu tidak setiap hari di sekolah dan seorang siswa juga tidak setiap hari di rumah. Jadi sangat amat diperlukan di sini bukan hanya figur guru sebagai pembentuk karakter anak, tapi peran orang tua juga harus ikut serta. Yang ketiga, ada edukasi dan pendekatan secara emosional terhadap anak-anak tersebut. Contohnya adalah bisa membangun hubungan-hubungan yang positif dengan si anak. Contoh yang terakhir adalah bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk meluapkan emosi dan perasaannya tanpa takut dihakimi. Baik, setelah pemahaman dan pembahasan tentang apa saja sih yang harus dikembangkan dan harus dikoreksi, kita masuk ke pembahasan aturan apa saja yang harus ditetapkan di dalam kelas. Pada pembahasan tersebut akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, aturan yang pertama yaitu menghormati guru dan teman. Berarti menunjukkan sikap yang hormat, santun, dan penuh perhatian kepada guru dan teman. Yang kedua, tidak menggunjing sesama teman, yaitu tidak membicarakan atau memberikan informasi yang negatif tentang orang lain kepada orang lain di belakang mereka. Tidak membuat kegaduhan dan tidak melakukan tindakan mengganggu kepada sesama teman di dalam kelas. Yang terakhir, tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Berarti
tidak menggunakan tindakan fisik dan verbal dalam menyelesaikan konflik atau masalah. Baik, pembahasan selanjutnya kita masuk ke materi yaitu bentuk reward. Bentuk reward itu bisa berbentuk dalam aspek sosial ataupun tangible atau bisa dengan aspek aktivitas. Sekarang bagaimana sih bentuk reward secara sosial ataupun tangible ini? Itu memberikan apresiasi atau pujian sebagai penghargaan atau juga bisa dengan sertifikat penghargaan terhadap siswa tersebut untuk bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua ada bentuk apresiasi atau reward secara aktivitas. Contohnya adalah melibatkan anak-anak yang memiliki sifat agresif terhadap kegiatan di kelas. Contohnya menjadi organisasi kelas ataupun ketua kelas. Yang terakhir adalah memberikan timing secara adil terhadap siswa-siswa yang memiliki sifat-sifat agresif tersebut, dan tentunya jangan lupa untuk dievaluasi setiap minggu atau bahkan setiap bulan terhadap perkembangan apa yang telah dilakukan oleh siswa-siswa yang memiliki sifat agresif tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih strategi penanganannya? Yang pertama, dengan menggunakan konsekuensi logis, yaitu dengan memberikan sanksi kepada si anak atas perilaku apa yang ia lakukan, agar anak tersebut menyesali dan menyadari perilaku yang ia lakukan, dan agar anak tersebut memahami bahwa setiap perilaku yang ia lakukan itu, ia harus menerima konsekuensinya. Yang kedua, dengan menggunakan konsekuensi efektif, yaitu dengan cara mengajak si anak untuk berbicara baik-baik, untuk membahas dan menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga ada keterlibatan orang tua dan BK, yaitu dengan cara memberikan pendampingan dan pemahaman terhadap akar masalah tersebut secara berlanjut. Oke teman-teman, selain poin-poin yang telah disebutkan, sebagai lembaga pendidikan Islam, kita juga perlu menerapkan integrasi nilai-nilai Islam. Di antaranya yaitu rahmah atau kasih sayang. Maksudnya gimana? Maksudnya si guru ini menegurnya itu bukan dengan karena dia kesal atau apa, tapi dengan karena kepedulian dia terhadap murid tersebut. Dia tidak ingin murid tersebut menjadi orang yang tidak baik gitu kan. Terus juga tidak merendahkan. Jadi misalnya ketika menegurnya, dipanggilnya itu yang melanggar, lalu diperingatkan secara empat mata misalnya, tidak merendahkan langsung di depan anak-anak yang lain. Terus juga memberikan pemahaman kepada si anak tersebut bahwa kita sesama muslim itu adalah saudara, jadi harus saling menyayangi. Nah, terus selanjutnya selain sifat rahmah, kita juga perlu menerapkan adalah itu bersikap adil. Jadi seorang guru harus profesional dalam memberikan sanksi terhadap murid yang melanggar tersebut. Jadi dia tidak membeda-bedakan antara murid yang satu dengan yang lain. Misalnya, karena ini mah dia guru tuh suka sama murid yang ini, makanya ketika melanggar sanksinya tuh ringan, sedangkan kepada yang dia tidak disukai oleh guru itu memberikan sanksinya berat. Nah, tidak boleh seperti itu, harus profesional. Selanjutnya juga selain rahmah dan adalah, seorang guru juga harus menjadi uswah, menjadi teladan bagi si murid tersebut. Jadi jangan hanya memerintah, kamu jangan ini, kamu jangan itu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadi tapi harus menjadi contoh juga bagi murid tersebut, sehingga si murid dapat mengikuti perilaku baik si guru tersebut. Nah, itulah nilai-nilai integrasi Islamnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan, dan bila ada lebihnya mohon dikembalikan. Bila ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Bila ada kata-kata kami yang salah jangan sampai lapor Pak Polisi. Sekian, Allahu yaqulul haqq wa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.